Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan program dari single stack, yang mana saya tidak sendiri, saya bersama kelompok saya ada Suhaimi Fahri, Uus, dan juga Muhammad Naufal Ramadan. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung pada penjelasannya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini Alwi bersama kelompok membuat single stack-nya menggunakan bahasa C++ dan dibantu dengan tools dev C++, teman-teman. Nah, pada baris pertama ada include iostream, di mana include iostream itu untuk menjalankan perintah cout dan sin. Nah, jadi kalau misalkan cout dan sin ini mau berjalan, nah ini diperintah dari iostream, teman-teman, seperti itu. Kemudian di baris kedua ada include conio.h, di mana conio.h ini difungsikan untuk menjalankan perintah untuk menghapus layar. Jadi kalau misalkan kita nih udah menginputkan ataupun memasukkan data-data yang ada untuk mereturunnya kembali, nah ini diperintah oleh conio.h ini. Kemudian di baris ketiga ada define max 5. Maksudnya apa define max 5 ini? Nah, define max 5 ini diperuntukkan untuk inisialisasi maksimal. Jadi Alwi bersama kelompok Alwi itu memprogramnya maksimal itu ada 5 data yang masuk. Jadi kalau misalkan 6 data nggak bisa gitu, karena define-nya itu max-nya 5, teman-teman. Kemudian di baris keempat ini sudah tidak asing ya, ada using namespace std. Maksud dari using namespace std ini adalah default dari tools dev C++ ini. Jadi kalau misalkan Alwi itu menyebut using namespace std ini adalah perpustakaannya dev C++ gitu. Itu versi Alwi sendiri. Nah, kemudian di baris ke-6 sampai dengan baris ke-8 sini struct stack. Nah, struct stack ini adalah deklarasi dari struktur. Deklarasi struktur di dalamnya itu ada top dan juga data. Nah, di sini deklarasi struktur itu Alwi menggunakan integer. Nah, jadi jelas ya teman-teman bahwa struct stack ini adalah deklarasi struktur ya, seperti itu. Kemudian di baris ke-10 sampai dengan ke-12 ada void init. Nah, void init ini diperuntukkan untuk memastikan bahwa data yang masuk itu adalah ada di indeks ke-0, seperti itu. Jadi pertama kali memasukkan data itu dipastikan ada di indeks ke-0. Nah, ini fungsi dari void initnya. Kemudian di baris ke-14 ada boolean is empty. Maksud dari boolean is empty ini adalah untuk mengecek data apakah masih ada data yang kosong ataupun sudah penuh itu datanya. Apakah ada ataupun kosong ya, seperti itu maksudnya dari boolean is empty ini. Return tumpukan .top sama dengan 1. Jadi jelas bahwa boolean is empty ini adalah mengecek data apakah data itu kosong ataupun datanya sudah ada ya, seperti itu. Kemudian selain ada boolean is empty, kemudian ada boolean is full. Maksudnya apa? Maksud dari boolean is full ini mengatakan bahwa boolean is full ini diperuntukkan untuk mengecek tumpukan apakah sudah ada datanya ataupun belum. Jadi kalau tadi boolean is empty tadi ya, yang tadi itu untuk mengecek data, sedangkan boolean is full ini lebih ke mengecek stack-stacknya ke dalam tumpukan-tumpukannya, apakah tumpukan ini sudah penuh atau masih kosong, seperti itu. Itu boolean is full. Kemudian di baris ke-22, nah ini adalah void push ataupun opsi dari input, perintah dari input. Nah, pada void push ini Alwi menggunakan percabangan if else yang mana is full, yaitu mendeklarasikan bahwa datanya itu
bahwa tumpukannya itu masih kosong ataupun sudah penuh. Kalau misalkan sudah penuh, maka dia akan menampilkan stack is full, tumpukan penuh teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau misalkan nggak penuh, maka dia akan beralih kepada else, yang mana perintah dari else ini ada tumpukan .top++. Maksud dari top++ ini, jadi kita bisa memasukkan beberapa data, jadi nggak satu data, bisa bertambah sampai dengan 5 seperti itu. Kemudian cout masukkan data, kita masukkan datanya, kemudian dipanggillah perintah tadi yang masukkan data ini akan dimasukkan ke dalam tumpukan .top. Maksud dari tumpukan .top ini akan dimasukkan ke dalam array-nya teman-teman, seperti itu. Kemudian diperintah lagi lah data yang sudah kita masukkan itu akan dimasukkan ke dalam array. Sebelum masuk ke dalam stack ya, ini masuk ke dalam, mau masuk ke dalam array dulu. Untuk meyakinkan, kemudian ada statement bahwa masuk ke stack. Jadi kalau misalkan kita ingin memasukkannya ke dalam stack, kita itu harus mengenter ya, seperti itu. Tekan enter seperti itu teman-teman. Ya, untuk lebih jelasnya langsung saja kepada programnya teman-teman. Di sini kita compile. Maaf agak lama ya. Tunggu sebentar. Nah, ini keluar. Nah, di sini belum ada data tumpukan. Jika kita ingin di sini ada opsi tumpukan kita, maka kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu. Nah, untuk memasukkan datanya itu adalah push data ataupun menginputkan data, memasukkan data. Itu ada di opsi nomor 1. Maka kita tekan nomor 1. Nah, setelah kita memasukkan nomor 1, kita ditujukan untuk memasukkan data yang ingin kita masukkan. Misalkan data yang ingin kita masukkan itu adalah nomor 4. Masuklah nomor 4. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi data tumpukan ini menjadi nomor 4 karena tadi sudah kita masukkan. Seperti itu. Selain ada void push, ini kita minimalis. Selain ada push, auto scroll, kemudian ada void pop ataupun pilihan dari bukan menghapus ya, tapi ini lebih ke mengeluarkan data-data yang ada seperti itu. Nah, di sini ada void pop sama Alwi juga menggunakan percabangan dari if else yang di dalamnya ada is empty. Jadi dia mengecek apakah datanya itu kosong ataupun sudah ada. Seperti itu. Kalau misalkan dia sudah penuh, maka dia akan perintahnya itu cout stack is empty. Jadi tumpukan itu sudah ada ataupun sudah penuh, seperti itu. Kalau misalkan masih ada ruang nih misalkan, kemudian dia akan beralih kepada else ini, dimana else cout data tumpukan .data ataupun array keluar dari stack. Jadi tumpukannya itu akan dikeluarkan. Maksud saya data yang ada di tumpukannya itu akan dikeluarkan, seperti itu. Jadi seperti ini maksudnya. Program, kita masuk ke dalam program. Nah, karena ini tadi 1 ya, agar lebih banyak kita masukkan data lagi. 1, kita masukkan data tadi nomor 4, kemudian sekarang datanya itu nomor 5. Nah, data 5 masuk ke dalam stack. Jika ingin masuk ke dalam stack, maka diharuskan menekan enter terlebih dahulu untuk melanjutkannya. Nah, seperti itu. Di sini ada data nomor 4 dan juga nomor 5 ya, yang terakhir dimasukkan tadi. Ketika kita ingin terjadi pop data ataupun pengeluaran data, maka di sini opsinya nomor 2, hapus data ataupun mengeluarkan data. Kita tekan opsi nomor 2 ini. Nah, data 5 keluar dari stack. Di sini otomatis ya, yang dikeluarkan itu yang terakhir kali dimasukkan. Data 5 keluar dari stack. Jika ingin keluar dari stack, maka kita diharuskan untuk menekan tombol enter teman-teman. Kita tekan saja. Nah, data nomor 5 itu sudah terhapus. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa
prinsip dari stack ini yaitu prinsipnya LIFO ataupun list and force out. Jadi yang pertama kali dia masuk maka dia akan terakhir kali keluar. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin menghapus ataupun mengeluarkan data yang pertama kali masuk, maka dia akan terakhir kali yang keluarnya. Seperti itu. Itulah alasan kenapa nomor 5 yang keluar, enggak nomor 4. Jadi nomor 4 ini akan terakhir kali keluar karena pertama kali dia yang tadi masuk. Seperti itu teman-teman. Ya begitupun seterusnya jika kita ingin pop data, kita hapus seperti itu. Seperti itu cara kerjanya. Kemudian ada print stack. Nah, print stack ini akan dilanjutkan oleh rekan Alwi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan dilanjutkan untuk pada teman saya. Baik, terima kasih untuk Alwi telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu print stack dan clear. Di sini mari kita coba jalankan terlebih dahulu untuk programnya. Nah, ini telah muncul program yang telah kita buat. Di sini ada push data, input, ada pop data, hapus, print atau cetak atau clear semua stack. Di sini ada beberapa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang print atau cetak. Bagaimana prosesnya ya. Pertama kita masukkan terlebih dahulu yang poin pertama yang akan kita jelaskan yaitu nomor 3 print. Setelah enter dan akan muncul data belum ada data tumpukan. Nah, karena belum ada data tumpukan, mari kita tekan enter untuk melanjutkan. Nah, data itu hilang. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan dulu bagaimana itu bisa terjadi seperti itu. Di sini ada metode dari print stack. Saya menggunakan metode logika if dan else percabangan. Dalam logika if, di sini terdapat ada metode is empty. Nah, lalu di sini kita akan mengecek data. Jika dia tidak akan muncul. Jika datanya tidak, dia akan muncul belum ada data tumpukan. Tapi jika datanya ada, di sini akan muncul data tumpukan ada. Nah, di sini yang kita buat sesuai input yang tadi telah dijelaskan oleh Alwi. Nah, di sini ada. Nah, baik. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang clear. Ini berhubungan dengan print stack tadi. Mari kita jalankan lagi program tersebut. Nah, setelah muncul, kita coba masukkan kembali clearnya ya. Kita masukkan kembali programnya dan kita jalankan menu keempat, yaitu clear semua stack. Kita masukkan nomor 4. Setelah itu enter. Nah, akan muncul data tidak ada data tumpukan yang akan di-clear karena dalam print tadi kita tidak memasukkan sebuah angka ya, tidak memasukkan sebuah angka dan kita tidak bisa mengecek print data tersebut karena pilihan dari print data cetaknya tidak ada data tumpukan. Mari kita tekan enter untuk melanjutkan. Baik, untuk clear itu saja yang dapat saya sampaikan. Tapi maaf sebelumnya saya akan menjelaskan tentang metode clearnya gitu ya. Saya menggunakan metode clear sama seperti tadi. Metode if saya menggunakan logika if else. Di sini ada metode is empty dan di sini juga sama seperti tadi yang saya jelaskan. Jika datanya tidak muncul dan tidak ada data, dia akan muncul data
tidak ada data tumpukan yang akan di-clear. Nah, tapi jika ada data yang muncul, di else akan muncul perintah semua data dalam stack akan dihapus. Silakan tekan enter. Nah, setelah itu data akan dihapus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya jelaskan bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada void hitung. Nah, di sini menghitung maksimum, minimum, dan juga total, di mana total sama dengan 0 ataupun dimulai dari indeks ke 0. Nah, maksimum di sini diambil dari tumpukan data ataupun array atau data yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian minimum sama diambil dari tumpukan data ataupun data yang sudah kita masukkan tadi, teman-teman. Kemudian ada for int i0 i atau tumpukan data, maksudnya itu variabel i itu menggunakan integer. Nah, kemudian akan diambil tumpukan datanya ataupun data yang sudah kita masukkan atau variabel i. Kemudian i++ itu maksudnya bisa diubah-ubah. Nah, kemudian ada percabangan if else di sini, di mana if else ini kita itu ketika menghitung maksimum misalkan, nah maksimum itu akan diambil dari tumpukan data ataupun data yang sudah kita masukkan ataupun yang ada di dalam array. Kemudian else itu mengambil nilai minimum, sama seperti maksimum. Minimum itu diambil dari tumpukan data ataupun array yang sudah kita ambil. Kemudian untuk mengeluarkan ataupun menjalankan suatu perintah, cout-nya itu nilai maksimum dalam stack adalah sekian. Nah, kemudian diambillah nilai maksimumnya itu diambil. Sama seperti halnya maksimum, minimum pun begitu. Cout di sini mengeluarkan nilai minimum dalam stack. Nah, ini nih, minimum dalam stack. Kemudian nilai minimum ini akan diambil dari perintahnya. Kemudian for int i tumpukan data. Nah, ini adalah tumpukan dalam stack ataupun misalkan kita mengambil nilai ataupun total ya. Nah, dimana total ini diambil dari nilai total. Nilai total itu sendiri ditambah dengan tumpukan data ataupun data yang sudah dimasukkan, seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung kepada compile programnya. Nah, di sini untuk hitung maksimum itu ada di nomor 5 ya, seperti ini teman-teman. Kita tekan nomor 5 dulu. Nah, karena data tadi itu sudah terhapus, maka nilai maksimumnya itu adalah 0 ya. Coba untuk melanjutkan kita masukkan data terlebih dahulu. 1, misalnya data yang ingin kita masukkan 3. Kemudian enter lagi. Kemudian masukkan data lagi. Kemudian masukkan misalkan 5 ya. Nah, 5. Ketika kita ingin menghitung nilai maksimum, minimum, dan juga total, nah ini, nah void hitung ini, maka kita pilih saja ataupun tekan hitung maksimum, minimum atau nomor 5. Nah, di sini nilai maksimum dalam stack itu adalah 5, nilai minimumnya itu adalah 3, dan juga total dalam stack itu adalah 8. Coba kita hitung totalnya. 5 tambah 3, 8 ya, benar. Nah, artinya seperti itu teman-teman. Ketika menjalankan hitung maksimum, minimum, dan juga total. Kita minimalis. Kemudian selain ada void hitung, di sini ada juga void search ataupun mencari ya. Nah, integer di baris fungsi dari void search itu yaitu integer cari, ketemu. Nah, dimulai dari indeks ke 0 sama. If else, kita menggunakan if else. If else is empty. Sama seperti halnya yang di atas itu, empty itu
mengecek terlebih dahulu atau apakah datanya itu ada atau enggak gitu. Kalau misalkan nggak ada, dia akan mengeluarkan ini, tidak ada tumpukan. Nah, seperti itu. Kalaupun misalkan ada, dia akan menjalankan program else ini nih. Nah, nilai else itu yaitu memasukkan nilai data yang akan kita cari. Jadi dimasukkan dulu tuh, misalkan kita mencari datanya dulu. Ketika kita sudah mencari, maka dia akan mencari di sini integer i sama dengan 0 tumpukan dot top. Nah, jadi dia mencari di array tadi ataupun di tumpukan tadi. Kemudian if cari tumpukan dot data cout, kemudian menampilkan nilainya. Nah, kemudian kalau misalkan ada, maka ditemukan pada indeks. Nah, seperti itu. Kalaupun misalkan nggak ada data di dalam array. Nah, di sini ada di if. Maaf, data yang Anda cari tidak ada, seperti itu. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Enter dulu ya, tadi belum di enter. Enter. Ketika kita ingin search stack, nah di sini kita tekan saja nomor 6 misalkan, nomor 6 search stack. Pencet, masukkan nilai data yang akan dicari. Misalkan datanya itu kita ingin mencari nomor 7. Nah, nomor 7 karena nomor 7 itu tidak ada, maka di sini maaf, data yang Anda cari itu tidak ada, seperti itu. Kalau misalkan ada, dia akan menampilkan seperti ini. Ditemukan pada indeks seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin hanya itu. Oh, maaf, enter terlebih dahulu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk void search dan juga hitung maksimum juga minimum ya, teman-teman. Langsung saja kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval Ramadan dari kelas TID 5 ingin menjelaskan tentang void edit dan juga void hapus. Dan yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang void edit. Di sini saya menggunakan variabel ganti integer dan juga saya menggunakan logika percabangan if else. Nah, ini adalah logika percobaan if else. Dalam kondisi if, kita akan mengecek dulu apakah datanya atau tidak. Yang ini kita akan mengeceknya terlebih dahulu. Lalu jika ada datanya, maka dia akan menjalankan proses selanjutnya yang else ini. Nah, dan jika tidak ada, maka dia akan memunculkan yang ini, yang tidak ada data tumpukan. Nah, lalu kemudian jika ada datanya, maka akan menjalankan proses yang ini menggunakan proses logika for. Nah, masukkan data nilai yang akan diubah. Nah, kita tulis dulu data mana yang mau diubah, lalu akan kita simpan di variabel ganti ini. Setelah itu dia akan menjalankan proses logika for yang ini. Di dalamnya ada logika integer i sama dengan 0, sama seperti tadi. Kurang dari tumpukan dot top i plus. Lalu di sini ada logika percabangan if. Nah, ini adalah logika yang digunakan untuk mengubah data tadi. Tumpukan dot data i sama dengan ganti. Jadi data yang ada di dalam array sama dengan, maka dia akan diganti. Nah, data yang ada di dalam array akan diganti. Maksudnya tuh kayak kita cari dulu apakah ada. Nah, lalu kita akan ubah, masukkan nilai baru. Nah, masukkan nilai baru, berapa nilainya. Nah, lalu akan kita simpan di dalam array ini. Baru data itu akan berubah dan berhasil diubah. Maka dari itu untuk mencobanya, kita akan mengeceknya terlebih dahulu apakah ada datanya atau tidak. Sebentar. Tadi jika ada datanya, dia akan menjalankan proses selanjutnya, yaitu yang else ini. Dan jika tidak ada, maka dia akan kayak begini. Nah, di sini kita akan memilih nomor 7, yaitu edit data stack, karena kita menjelaskan tentang void edit. Nah, kita ketik lalu enter. Nah, berarti di sini
tertulis tidak ada data tumpukan, berarti dia tidak menjalankan proses selanjutnya karena tidak ada data selanjutnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang void hapus. Kita coba jalankan dulu programnya kalau yang ini. Sebentar. Di sini kita sudah kelihatan. Nah, di sini kita akan mengetik yang nomor 8, yaitu hapus salah satu. Nah, maka dari itu kita pilih nomor 8 dan lalu kita enter. Nah, di sini tertera yaitu tidak ada data tumpukan. Berarti dia tidak menjalankan proses selanjutnya. Karena jika ada data selanjutnya, maka dia akan menjalankan proses yang ini, yang else ini. Nah, kita di sini akan menjelaskan datanya, codingannya. Di sini ada variabel hapus dengan tipe data integer. Lalu saya menggunakan logika percabangan if. Di sini if else. Yang di dalam logika if ini ada metode isEmpty, yaitu untuk mengecek apakah ada data di dalam tumpukan itu atau tidak ada. Lalu jika tidak ada, maka dia akan menampilkan tulisan yang ini, yaitu tidak ada data tumpukan yang seperti tadi. Tapi jika ada, dia akan menjalankan proses else ini. Di sini ada chot data yang akan dihapus. Kita perhatikan dulu data mana yang mau dihapus. Kita ketik dulu data mana yang mau dihapus kalau misalkan ada data selanjutnya. Nah, dia akan masuk ke dalam variabel hapus ini. Variabel hapus ini. Lalu di sini kita menggunakan logika for. For integer i sama dengan 0. Ini variabelnya i, nilainya 0, menggunakan tipe data integer. Lalu di sini ada kondisi di mana dia akan terus melakukan looting. Di sini jika i itu sampai dengan data maksimal 5. Lalu di sini ada pengubah i plus. Jadi dia akan terus bertambah 1 yang dimaksud dari ini. Nah, dalam logika for ada logika percabangan if yang ini. Logika percabangan if. Di sini ada tumpukan data kurung bracket i sama dengan hapus. Jadi data yang ada di dalam array sama dengan hapus. Data yang kita ketikkan ada di dalam array ini. Nah, sama dengan yang ada di data yang di dalam array. Lalu statementnya tumpukan data kurung bracket i sama dengan tumpukan data kurung bracket tumpukan top min. Nah, artinya data yang di dalam array akan dihapus. Nih, yang top min dia akan menghapus data yang sudah kita masukkan tadi ke dalam variabel ini. Jadi chot yakin ingin menghapus data. Nah, hapus dipanggil variabelnya ini. Jadi dia akan menampilkan yang tadi. Kalau misalkan itu dia akan menampilkan yang ini. Yakin ingin menghapus data. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.